Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Gardening at Home. Kali ini aku akan membahas tentang seputar tanaman eksotis, yaitu tanaman terutama yang berasal dari Indonesia. Kali ini aku akan menanam tanaman ini di dalam rumah ya, karena sekarang kan masih winter ya, masih bulan Februari akhir. Jadi itu saat yang tepat untuk kita menanam tanaman Indonesia di dalam ruangan dulu ya. Dan apa aja yang akan aku tanam? Itu ada banyak teman-teman. Ini semua adalah biji-bijian yang aku impor sendiri dari Indonesia ya. Ini aku impor dari Indonesia teman-teman ya. Ini semuanya itu produk Indonesia. Ini cabai. Ini cabai besar. Ini cabainya itu kalau nggak salah lebih besar, hampir sama kayak cabai cayenne-nya orang sini. Ini aku tahun kemarin nggak tanam karena baru tahun kemarin kalau nggak salah aku impor ini ya. Nih namanya cabai besar Landung. Nanti aku mau tanam ini ya. Nah ini adalah bengkoang. Aku biasanya tiap tahun tanam bengkoang, cuman sayangnya selalu gagal. Jadi tahun ini aku tanam agak agak awal bulan Februari. Biasanya aku tanam itu bulan Maret, tapi nggak pernah jadi. Jadinya aku tanam sekarang bulan Februari, moga jadi ya. Ini sih saya tinggal dikit nih, udah habis nih aku tanam ini tuh. Baru berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aku tanam ini tadi. Nah terus aku nanti mau tanam juga ini. Ini kalau di sini namanya gambas ya, kalau aku bilang ini namanya gambas atau oyong. Ini aku tahun kemarin aku nggak tanam, aku tanam itu agak lama dulu itu. Sekarang rencana mau tanam lagi. Ini bijinya ini udah agak lama tapi masih tetap aku pakai ya. Nah terus kemudian ini terong. Ini terong F1 ya. Ini terongnya yang warna ungu, terong panjang. Aku punya 4 jenis terong kalau nggak salah. Ini yang warna ungu, terus warna putih ya. 2 tahun lalu aku tanam, cuma mati waktu itu, belum sempat berbuah. Baru berbuah itu sekitar bulan-bulan pas dingin, jadinya nggak banyak buahnya. Terus itu kan, nah ini warna hijau, putih, sama warna kuning. Satunya warna apa ya, aku lupa tuh, pokoknya ada 4 warna kalau nggak salah yang seingatku itu. Nah terus ini kangkung. Nanti ini aku tanam kangkung. Ini agak lambat soalnya kangkung kan cepet ya, 1 bulan udah langsung bisa panen. Jadi aku tanam ini biasanya awal mau summer itu baru aku tanam ya. Untuk tutorialnya ada di videoku sebelumnya, kalian bisa cek tutorial tanam kangkung biar hasil panennya berkali lipat ya. Terus kemudian ini kocai, sawi. Ini juga dari Indo ya, sawindo, sawinya orang Indonesia. Ini aku 3 tahun lalu tanam, 3 tahun lalu berturut-turut itu selalu tanam. Baru 2 tahun kemarin itu aku nggak tanam karena aku punya tapi terus keburu panas. Jadi rencana nanti mau aku tanam. Ini bagusnya kalau suhunya masih dingin, jadi sawinya bagus. Ini rencana nanti aku mau tanam mungkin bulan Maret awal-awal aku mau tanam ini. Karena beberapa tahun lalu tuh aku tanam agak awal, ternyata hasil sawinya itu bagus, besar-besar. Jadinya aku rencana mau tanam lagi. Ini biasanya kalau mulai bulan musim-musim gugur gitu itu juga bagus untuk tanam sawi, karena sawinya jadi besar, nggak cepet berbunga juga. Soalnya kalau sawi berbunga itu tandanya dia udah bakalan jelek banget. Nah terus ini cabai. Tadi ini cabenya, ini cabai keriting ya. Kalau yang Landung tadi kan cabai besar. Nah ini cabai besar, ini cabai keriting. Aku rencana mau tanam lagi. Tahun kemarin aku nggak tanam cabainya Indonesia, aku beli cabai karena lupa waktu itu nggak banyak yang nggak aku tanam tahun kemarin. Jadinya nggak karena aku males tanam tahun kemarin. Nah sekarang mulai tanam lagi. Ini juga, ini bawang merahnya Indonesia, tapi ini dari biji ya teman-teman. Nah aku pernah tuh 3 tahun yang lalu aku tanam juga. Rencana aku mau tanam lagi, apakah hasilnya nanti bagus apa enggak kita lihat aja ya. Aku nggak tahu juga sih, dulu pernah tanam tapi lama banget. Hasilnya itu lama banget.
Tapi nggak apa-apa sih, mau tanam lagi nanti rencana. Nah, terus ini kacang panjang Nero. Ini 2 tahun lalu aku tanam, sayangnya pada saat mau udah ditaruh di luar, cuaca di luarnya acak adut jadinya mati. Pas udah agak gedean itu udah mati. Aduh, sayang banget waktu itu. Tapi ini aku rencana mau tanam ini juga nanti, nggak kapok-kapok. Jadi aku mau tanam lagi, semoga cuacanya tahun ini bagus ya teman-teman, karena cuaca di sini itu acak adut. Semoga nanti pas beneran musim panasnya tuh beneran merata, bagus gitu. Jadi sayurannya juga bakalan bertumbuh lebih bagus lagi. Kalau tahun kemarin itu kacau pokoknya. Hampir semua yang aku tanam, yang tanaman-tanaman yang kayak gini nih, itu mati semua. Karena memang cuacanya tuh kurang optimal gitu. Pas aku tanam itu pas musim panas sebenarnya. Tapi suhunya tuh masih turun-turun terus. Jadi buat tanaman Indonesia ini agak-agak apa namanya ya, jadinya nggak jelas, akhirnya mati dia. Kalau tanam di sini tuh seperti itu kendalanya teman-teman. Nah, ini cabai rawit hijau kerinci. Ini yang lumayan pedes. 4 tahun lalu aku tanam, aku rencana mau tanam lagi. Ini warnanya bagus soalnya. Masih kuning pun udah agak pedes sih kalau menurut aku ya ini. Aku karena waktu itu pernah tanam juga. Dan ini cabenya lumayan banyak juga sih. Nah, terus sama ini pare. Beberapa tahun lalu aku sempet tanam pare. Tahun kemarin aku nggak tanam pare. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah aku panen pare banyak banget. Dan kali ini aku mau tanam lagi, semoga parenya juga banyak lagi nanti, rencananya seperti itu. Semoga ya teman-teman. Ini pare yang panjang-panjang. Oh ya, ini kalian tahu nggak apa ini? Ini adalah biji singkong. Kalian nggak akan pernah tahu kan kalau singkong ada bijinya. Aku tanam singkong dari biji. Cuman agak lama kalau tanam singkong dari biji itu, bisa sampai berbulan-bulan. Dan suhunya pun harus optimal banget untuk jadi berkecambah. Ini aku dapat dari temanku yang di Medan dulu itu kan petani singkong karet. Singkong karet atau singkong apa gitu. Terus dia ada bijinya. Dia nikah sama orang Jerman juga. Nah, terus dia ngabari aku, terus mau nggak bijinya? Oke, aku mau. Jadi aku selalu impor dari dia. Cuman sejak corona aku nggak impor lagi karena birokrasinya agak ribet kan. Jadinya nggak aku impor lagi. Ini udah agak lama sih sebelum corona. Tapi mau aku coba lagi masih bisa apa enggak. Soalnya yang waktu itu tuh masih numbuh. Dan yang sekarang aku kurang tahu masih numbuh apa enggak ya. Udah bisa numbuh apa enggak ya. Ini juga dari temanku. Dari teman Facebook ya. Ini tongho, aku nggak tahu. Katanya sih tanaman Cina gitu deh. Hampir mirip-mirip kayak sawi gitu. Ada 2 sih. Ini udah dari tahun kemarin dikasihnya. Cuman aku tuh nggak tanam sama siomak, fumak, aku nggak tahu juga. Tapi katanya ini enak, apa namanya, sayuran. Ini sayuran ya, kayak bunga daisy gitu deh. Apa namanya, berbunganya yang tonggo itu kayak bunga daisy. Terus ini kecipir. Kecipir aku udah tanam kalau nggak salah tadi. Ini ada 8 kali tuh ya, kecipir udah aku tulisin, ini udah aku tanam. Ini belum ku tanam semua tadi itu. Terus ini teman-teman, ini kenikir ya. Ini juga aku dapat dari temanku yang tadi itu, yang petani singkong di Indonesia. Dia punya banyak kenikir, terus dia ngasih ke aku banyak banget. Jadi ini kenikir udah usia 5 tahun. Sama pengkuang, ini pengkuang juga udah usia 5 tahun. Tapi selalu aku tanam selalu tumbuh gitu. Jadi aku beneran hemat-hemat untuk kenikir ini. Karena memang agak susah untuk jadi berbiji lagi ya. Jadinya aku nggak bagi-bagi. Karena memang ini stoknya bener-bener limit banget. Kalau kenikirnya orang sini kan kosmos ya, kosmos yang warna-warni itu. Tapi kalau itu kan kita nggak tahu ya dimakannya untuk sampai porsi sampai berapa persen gitu. Kalau ini kan dimakan daunnya kan nggak masalah, banyak pun nggak masalah. Tapi kalau kenikir yang hias itu kan mungkin ada toleransinya yang nggak boleh dimakan, yang bisa jadi beracun. Aku nggak tahu juga, makanya aku nggak berani. Kalau yang apa namanya, kosmos pipintus itu, yang kosmos apa namanya, bunga kosmos atau kenikir hias, aku nggak makan kalau yang itu. Jadi ini dari temanku nih
Udah lama banget ini, 5 tahun kalau nggak salah. Dulu waktu kesini dia sempat kesini, terus dia ngasih aku ini banyak banget biji-bijian. Jadi ini ku simpan terus karena ini memang stoknya nggak ada. Nah, terus kalau yang dari Jerman, ini aku nanti rencana mau tanam lagi ini. Tahun kemarin aku juga tanam tapi aku beli. Kalau ini bukan dari Jerman bijinya, itu dari ini dari mana ya? Aku lupa nih. Luar sana deh. Ceko apa dari mana gitu, bukan bahasa sini ini. Ini juga dapat dari mertua ini. Terus sama ini stevia, kalian tahu kan ya, stevia seperti pengganti gula. Ini aku mau tanam. Sebenarnya dijual juga ada sih di sini ya. Biasanya bulan-bulan Maret, April suka ada yang jual. Tapi aku mau tanam aja. Kaleja numbuh. Ini katanya manis banget sih. Aku belum pernah nyoba sih. Katanya sih manis banget. Terus ini grunkohl. Ini yang di sini tuh kalau aku biasanya pakai buat pengganti daun singkong ya. Aku udah lama banget nggak tanam ini. 3 tahun lah pokoknya. Pada saat corona aku nggak tanam lagi. Sebelum corona aku tanam. Soalnya waktu itu pas aku tanam yang terakhir itu kena hama ini, tanaman kol. Jadi yang kupu-kupunya warna putih itu seperti kutu salju kayak gitu. Dan itu kena hama itu semua, sampai ke ulat-ulatnya segala macam itu. Sejak kena hama itu aku nggak tanam lagi. Tapi moga-moga tahun ini nggak ada hama itu lagi ya, ulat. Jadi khusus nyerang tanaman kol, baik itu grunkohl yang belakangnya namanya kol, itu diserang sama ulat itu. Ulatnya sih ulat bulu gitu deh. Pokoknya serem banget ulatnya. Sekali bertelur dia sampai ratusan ribuan mungkin ya. Jadi sekali makan tanaman itu habis dalam 1 hari. Buat kalian hati-hati ya kalau mau tanam yang berhubungan dengan kol. Kalian harus lihat apakah sekeliling kalian itu punya kol juga. Kalau punya kol juga mungkin kalian bisa terlindungi. Kalau di aku kemarin itu biasanya nggak kena hama itu, tapi kayaknya sejak perubahan cuaca saat sebelum mau ada corona itu langsung tiba-tiba ada ada hama itu, terus langsung buar, ludes semuanya teman-teman. Nah ya ini sugar Epson, ini apa sih, kacang air cheese ya namanya ya. Ini manis banget ini. Kacang kapri ya, kapri kalau nggak salah ya bahasa ininya. Tapi kalau di sini sugar Epson itu ada beberapa jenis. Aku ambil yang jenis panennya itu sekitaran summer. Ini aku ada 2 sebenarnya, nih Sweet Horizon sama sugar Epson Ambrosia. Dua-duanya sih enak, cuman kalau yang ini lebih kecil ya. Ini kayak yang dijual di sini. Ini manis teman-teman, enak. Dan ini aku mau tanam ini juga rencananya nih. Tahun ini baru terlaksana tahun ini. Ini yang bisa sampai berkilo-kilo, yang biasanya ada di pameran-pameran gitu tuh. Pameran blewah apa sih namanya ini, bahasa ininya sih. Kurbis kalau di sini ya. Nah, ini yang gede. Aku penasaran sampai berapa kilo sih gedenya. Cuma aku nanti nggak tahu deh aku tanam ini. Soalnya ini cuma ada 5 biji. Tapi ini tanamnya itu nanti sekitaran April. Pertengahan April. Nah, ini teman-teman yang nanti aku mau tanam. Ini beberapa udah aku tanam. Aku harus memberikan ini dulu. Ini udah mau penuh ini ya, segini nih. Itu sayuran-sayuran yang rencananya mau aku tanam teman-teman. Semoga nanti hasil panennya melimpah. Dan semoga cuacanya bagus sehingga aku bisa panen semuanya teman-teman. Doain ya buat kalian semua ya agar panennya berhasil. Oke teman-teman, segini dulu ya untuk dari aku. Buat kalian yang penasaran kok bisa impor dari Indonesia, kalian bisa inbox aja gimana caranya. Ini aku dulu ini ada temanku yang suka bawain gitu. Jadi aku suka beli dari dia. Bukan beli sih, bawain aja dari dia gitu. Ini juga ini tahun kemarin kalau nggak salah ini teman-teman aku belinya. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih.
Jangan lupa untuk subscribe, like ya. Kalau perlu komen, misalkan pengen tahu nih ya tentang apapun, tentang bunga, sayuran, atau cara bercocok tanam, kalian bisa komen ya di channel YouTubeku Gardening at Home.